poison but tasty. People say run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Pembahasan 1. Surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat. Surat-surat Paulus ditujukan kepada berbagai jemaat yang tersebar di wilayah kekaisaran Romawi, antara lain jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan Tesalonika. Setiap surat memiliki konteks dan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan jemaat yang dituju. Surat Roma ini mengandung ajaran teologis yang mendalam, menguraikan tentang keselamatan melalui iman, hukum, dan kasih karunia Allah. Paulus menekankan pentingnya iman dalam Kristus sebagai jalan keselamatan. Surat ini menjadi fondasi doktrin utama dalam teologi Kristen. Surat Korintus. Paulus menulis 2 surat kepada jemaat di Korintus untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam jemaat seperti perpecahan, penyalahgunaan karunia roh, dan moralitas. Surat-surat ini berisi petunjuk tentang hidup bersama sebagai gereja dan bagaimana seharusnya hidup Kristen yang benar. Paulus juga mengingatkan jemaat tentang pentingnya kasih yang sejati dan pengelolaan gereja yang baik. Surat Galatia. Dalam surat ini, Paulus menegur jemaat Galatia yang mulai terpengaruh ajaran sesat mengenai hukum Taurat. Paulus menegaskan bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui hukum Taurat. Ini adalah pembelaan Taurat terhadap doktrin keselamatan yang tidak bergantung pada hukum tetapi pada kasih karunia Allah melalui iman. Surat Efesus. Surat ini mengajarkan tentang tubuh Kristus, gereja sebagai tempat persekutuan umat Tuhan. Paulus menekankan pentingnya persatuan di dalam Kristus dan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Ia juga menekankan bagaimana hidup orang Kristen seharusnya mencerminkan kasih, kedamaian, dan pengampunan. Surat Filipi. Surat ini penuh dengan ajaran tentang sukacita dan hidup yang rendah hati dalam Kristus. Paulus juga menekankan pentingnya menjaga kesatuan jemaat dan hidup dalam damai. Walaupun Paulus menulis surat ini dari dalam penjara, surat ini memiliki susunan pengajaran tentang kekuatan iman dalam menghadapi penderitaan. Surat Kolose. Paulus mengingatkan jemaat Kolose untuk tidak terpedaya oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Ia menegaskan supremasi Kristus atas segala sesuatu dengan mengingatkan jemaat untuk berfokus pada kehidupan rohani yang lebih tinggi daripada hal-hal duniawi. Yang surat Tesalonika. Surat-surat ini berisi pengajaran mengenal kedatangan Kristus yang kedua kali dan bagaimana jemaat harus hidup dengan penuh harapan. Paulus menekankan pentingnya hidup
dengan cara yang kudus dan tanpa celah sambil menantikan kedatangan Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari struktur dan isi surat-surat Paulus, di mana surat-surat Paulus memiliki struktur yang umumnya terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu yaitu salam pembuka, di mana bagian ini berisi tentang salam dari Paulus kepada jemaat yang dituju, diikuti dengan ucapan syukur atas iman mereka. Biasanya Paulus mengingatkan jemaat akan kasih karunia Tuhan dan kedudukan mereka dalam Kristus. Hanya pokok ajaran. Bagian ini merupakan inti dari surat yang berisi pengajaran teologis dan praktis yang ingin disampaikan oleh Paulus. Dalam bagian ini, Paulus menjelaskan doktrin penting mengenai keselamatan, kehidupan Kristen, serta relasi antara jemaat dan dunia. Yang ketiga, adanya nasihat atau teguran, di mana Paulus sering memberikan nasihat atau teguran terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi jemaat, baik dalam hal perilaku maupun hubungan antara anggota jemaat. Ini menunjukkan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Yang berikut penutupan. Bagian ini berisi doa, harapan, dan salam penutup kepada jemaat. Paulus seringkali menegaskan harapan untuk kedamaian dan keberanian jemaat dalam menjalani kehidupan kekristenan. Tujuan penulisan surat-surat Paulus. Tujuan utama dari penulisan surat-surat Paulus adalah untuk menguatkan iman jemaat, memberikan pengajaran teologis, serta memberi arahan praktis untuk hidup Kristen. Paulus juga menulis surat-surat ini untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam jemaat, baik itu masalah ajaran sesat, perpecahan, maupun permasalahan moralitas. Selain itu, surat-surat ini berfungsi sebagai alat untuk memperkokoh doktrin gereja, memperbaiki hubungan antar jemaat, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.